Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan meskipun pandemi masih melanda, akan tetapi tidak akan mengurangi semangat kita dalam menambah wawasan ilmu keagamaan. Berjumpa lagi dengan saya Nizar Al-Bahar. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang investasi kebaikan. Teman-teman yang berbahagia, terdapat dalam pepatah Arab mengatakan, "Man yasra yashfu." Barang siapa menanam, dia akan memetiknya di masa yang akan datang. Dari kata Arab tersebut memberikan gambaran bagi kita bahwa jika kita menanam sesuatu maka akan kembali kepada diri kita sendiri. Teman-temanku yang berbahagia, kita hidup di dunia hanyalah sementara. Esensi kehidupan kita di dunia adalah menuju ke akhirat yang abadi, yaitu menuju jannahnya. Itulah cita-cita tertinggi yang kita raih. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan, maka dia akan dibalas dengan 10 kebaikan. Dan barang siapa berbuat satu keburukan, maka dia akan dibalas dengan satu keburukan pula. Mereka tidak dirugikan atau dizalimi. Quran surat Al-An'am ayat 160. Dari ayat ini, Allah memotivasi kita untuk berbuat kebaikan, yang mana jika kita berbuat satu kebaikan, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Sebaliknya, jika kita melakukan suatu keburukan atau kejahatan, maka akan dibalas satu kejahatan sesuai dengan yang ia lakukan. Dan mereka tidak dizalimi atau tidak dirugikan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Akan tetapi, meskipun Allah telah menjelaskan demikian, banyak di antara kita yang tidak tergiur dengan hal tersebut. Karena memang dalam melakukan suatu kebaikan banyak sekali rintangannya, seperti dihina ataupun diguncini, bahkan dianggap mencari muka. Akan tetapi itu adalah suatu tantangan bagi kita dalam melakukan kebaikan. Dari permasalahan tersebut timbul pertanyaan, bagaimanakah cara atau solusi yang harus kita lakukan agar kita dapat menghadapi hambatan tersebut? Yaitu salah satunya dengan cara menguatkan niat dan iktikad kita bahwa kebaikan yang kita lakukan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, apa yang kita lakukan semata-mata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beryakinlah bahwa apa yang kita lakukan bukanlah untuk mencari atau mengharapkan pujian dari orang lain. Sehingga apa yang kita lakukan, kita tidak merasa dirugikan apabila telah melakukan suatu kebaikan. Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi hambatan dan juga rintangan dalam melakukan sebuah kebaikan, sehingga kita dalam melakukan kebaikan dapat istiqomah dan juga sangat bersemangat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang berbahagia, oleh sebab itu, marilah kita dalam menjalani kehidupan ini senantiasa berfastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan sebagai bekal kita menuju ke akhirat yang abadi. Segala aktivitas kita, perbuatan kita, ucapan kita senantiasa kita arahkan kepada kebaikan. Karena segala apa yang kita lakukan maka akan kembali kepada diri kita. Sesuai dengan firman Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apapun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita, meskipun itu hanya
sebatas biji zarah, entah itu kebaikan atau keburukan, itu akan kembali dalam diri kita. Oleh sebab itu, dengan segala motivasi dan juga janji Allah yang telah diterangkan, maka seharusnya kita semangat dalam melakukan suatu kebaikan, dalam melakukan suatu kebaikan untuk bukan kita menuju ke akhirat. Tidak harus kita lakukan dengan materi, namun bisa dengan tenaga kita atau pikiran kita, karena dalam melakukan suatu kebaikan tidaklah terbatas. Teman-temanku yang berbahagia, akhir kata, marilah kita lakukan kebaikan dan janganlah kita menunda kebaikan, karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dapat memotivasi dalam diri kita, terutama diri saya, untuk melakukan kebaikan. Akhir jalan, ihdinas siratal mustaqim. Apabila ada benarnya hanya milik Allah, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan semata-mata dari kebodohan saya diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.